Halo teman-teman, perkenalkan saya Maria Laurencia Silap dengan NPM 52190045. Di sini, saya akan mempresentasikan review jurnal Kimia Anorganik Fisik dengan judul Analisis Pengaruh Susunan Komposit Laminat Grafin TiO2 sebagai lapisan semikonduktor terhadap unjuk kerja dye-sensitized solar cell atau DSSC. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi sel surya sendiri sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, ditandai dengan munculnya generasi baru sel surya, mulai dari sel surya konvensional berbasis silikon, kemudian sel surya thin film sampai sel surya dye-sensitized solar cell atau DSSC yang merupakan sel surya generasi ketiga. Berbeda dengan sel surya generasi sebelumnya, pada DSSC, energi matahari dirubah menjadi energi listrik melalui sel fotoelektrokimia. Salah satu semikonduktor yang mempunyai band gap lebar yang sering digunakan adalah titanium oksida atau TiO2. TiO2 mempunyai band gap sebesar 3,2 eV dengan rentang min 1,2 eV sampai 2,0 eV. Selain itu, TiO2 juga merupakan bahan yang inert, tidak berbahaya dan memiliki karakteristik optik yang baik. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan fotokatalitiknya, TiO2 dapat dikompositkan dengan berbagai macam bentuk karbon seperti karbon aktivasi dan karbon nanotur. Material grafin merupakan salah satu jenis karbon dengan struktur dua dimensi nanokristalin yang memiliki konduktivitas yang baik. Untuk memaksimalkan absorpsi cahaya, digunakan molekul dye berupa antosianin. Antosianin atau C15H11O4 sendiri termasuk ke dalam kelompok senyawa flavonoid, di mana senyawa ini merupakan pigmen tanaman yang dapat larut dalam air dan sering ditemukan pada buah, daun, dan bunga yang berwarna merah sampai biru. Yang berikut metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama sintesis grafin, preparasi lapisan semikonduktor komposit laminat grafin TiO2, preparasi larutan dye, preparasi larutan elektrolit, preparasi elektroda balik, perakitan dye-sensitized solar cell atau DSSC, dan karakterisasi dan uji kelistrikan. Yang berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil pengujian absorbansi. Dari grafik spektrum absorbansi dye ekstrak bunga geranium atau Geranium sylvaticum pada gambar di bawah, terlihat bahwa spektrum absorbansi memiliki dua puncak pada rentang cahaya tampak, yaitu puncak pertama pada gelombang 380 dengan absorbansi 4545 pita warna ungu. Kemudian, spektrum kedua terdapat pada rentang yang cukup lebar atau 490 sampai 580 nanometer, yaitu mulai pita warna biru sampai pita warna kuning dengan intensitas maksimal sebesar 3638 pada pita warna hijau. Dari hasil pengujian, dapat diketahui bahwa semakin tinggi nilai absorbansi suatu larutan, maka kemampuan menyerap foton cahaya akan semakin tinggi. Selain itu, dapat diketahui bahwa berdasarkan panjang gelombangnya, larutan dye dari ekstrak bunga geranium atau Geranium sylvaticum dapat menangkap cahaya dalam rentang spektrum yang lebih lebar. Yang kedua, hasil pengujian X-ray diffraction atau XRD. Perbandingan pola hasil XRD dari grafit, grafit oksida, dan grafin ditunjukkan pada gambar 2. Dari gambar tersebut, terlihat grafit terdapat puncak 002 yang sangat tajam pada posisi 2 theta 264.000
866 derajat dan puncak 101 yang lemah pada posisi 2 theta 546.146 derajat sesuai dengan ICDD 03-065-6212. Pada grafit oksida, puncak 2 theta 264.866 derajat tidak terlihat, tetapi muncul puncak 001 pada posisi 2 theta 120.433 derajat. Hal tersebut menunjukkan bahwa grafit sudah teroksidasi sempurna menjadi grafit oksida. Kemudian dilakukan reduksi grafit oksida menjadi grafin menggunakan Zn sehingga didapatkan puncak baru 002 pada posisi 2 theta 269.985 derajat yang lebar atau broad dengan intensitas yang rendah. Posisi 2 theta tersebut sesuai dengan peak grafin yang lebar atau broad band dengan batas antara 14 derajat sampai 36 derajat. Hal ini menunjukkan kristalinitas yang rendah dibandingkan dengan grafit dan grafit oksida. Setelah dilakukan pengujian XRD pada variasi susunan komposit laminat pada semikonduktor DSSC, berikut adalah hasil pengujian XRD-nya. Dari gambar 3, dapat dilihat bahwa TiO2 murni membentuk fase anatase murni dengan kristalinitas yang tinggi pada puncak 2 theta 26,48 derajat, sedangkan pada komposit laminat fase anatase murni yang terbentuk cenderung menurun karena telah dikompositkan dengan grafin. Selain itu, terlihat pula pola XRD yang terbentuk untuk lapisan TiO2 dan komposit TiO2 grafin memiliki perbedaan ketajaman intensitas ketika diberikan variasi susunan lapisan komposit laminat TiO2 grafin. Dapat diketahui bahwa nilai intensitas dari TiO2 murni lebih tinggi daripada semua variasi komposit laminat TiO2 grafin. Pada gambar 4, terdapat perbedaan pada potongan pola XRD pada 2 theta antara 25,5 derajat sampai 30 derajat dari variasi susunan komposit laminat semikonduktor DSSC adalah puncak TiO2 yang terbentuk tanpa adanya puncak grafin yang muncul pada lapisan komposit semikonduktor T-G-T dan G-T yang menunjukkan bahwa TiO2 sudah melapisi sempurna lapisan grafin di bawahnya, sedangkan pada lapisan komposit semikonduktor T-G dan G-T-G muncul puncak grafin dan TiO2. Hal tersebut menunjukkan bahwa lapisan grafin telah terbentuk namun tidak melapisi sempurna dan cenderung berpori sehingga masih terlihat puncak TiO2 yang berada pada satu lapis di bawah lapisan grafin. Yang berikut hasil pengujian scanning elektron mikroskop atau SEM. Pada gambar 5, ditunjukkan morfologi dari grafit oksida dan grafit. Terlihat pada gambar 5A, grafit memiliki morfologi yang berbentuk serpihan atau flakes dan lebih padat. Untuk grafit oksida, ditunjukkan pada gambar 5B, terlihat morfologinya berbentuk lembaran yang lebih tipis dan transparan. Hal tersebut menunjukkan bahwa grafit sudah mengalami oksidasi sempurna menjadi grafit oksida. Sedangkan pada gambar 5C menunjukkan morfologi dari grafin yang lebih tipis dan transparan dari grafit oksida. Setelah itu dilakukan pengujian SEM semikonduktor DSSC
yang berupa komposit laminat TiO2 dan grafin pada bidang permukaan dan penampang melintang. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 6. Pada perbesaran 20.000 X seperti pada gambar 6, terlihat persebaran lapisan TiO2 pada TiO2 murni. Komposit GT dan TGT sudah merata dan menutup sempurna lapisan di bawahnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil XRD pada gambar 4A, B, dan C, di mana tidak tampak puncak grafin dan hanya terlihat puncak TiO2. Sedangkan pada komposit TG dan GTG terlihat lapisan grafin tidak merata dan tidak menutup sempurna lapisan TiO2 di bawahnya, sehingga cenderung membentuk pori-pori TiO2. Hal ini dikarenakan topografi permukaan yang kurang rata ketika dilakukan spin coating dan jumlah grafin yang terdeposisi sangat terbatas. Pada gambar 7 di bawah ini, ditunjukkan komposit laminat yang terbentuk dengan gambar potongan SEM secara melintang. Yang keempat, pengujian kelistrikan. Pada gambar 8, ditunjukkan kurva JV pada masing-masing variasi lapisan komposit laminat. Terlihat bahwa JSC pada lapisan komposit laminat GTG dan GT lebih rendah daripada TiO2 dan JSC pada lapisan komposit laminat TG dan TGT lebih tinggi daripada TiO2, sedangkan VOC pada komposit laminat berturut-turut menunjukkan peningkatan mulai dari TiO2 murni, TGT, GT, TG, dan GTG, sehingga nilai efisiensi dari komposit laminat grafin TiO2 masih lebih baik dibandingkan TiO2 murni. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa kerapatan daya dari komposit laminat grafin TiO2 meningkat mulai dari GTG, GT, TG, dan TGT. Peningkatan nilai kerapatan daya yang dihasilkan sebanding dengan peningkatan yang terjadi pada nilai efisiensi. Nilai kerapatan daya maksimum pada TiO2 murni, GTG, GT, TG, dan TGT berturut-turut sebesar 0,066 Wm pangkat min 2, 0,084 Wm pangkat min 2, 0,102 Wm pangkat min 2, 0,128 Wm pangkat min 2, dan 0,259 Wm pangkat min 2. Yang berikut kesimpulan. Die-Sensi-Die Solar Cell atau DSSC telah berhasil difabrikasi dengan menggunakan material semikonduktor TiO2 yang dikompositkan dengan grafin secara laminat dan die dari ekstrak bunga geranium. Susunan komposit laminat TGT merupakan susunan yang paling optimal untuk menghasilkan performa DSSC yang maksimal. Unjuk kerja kelistrikan pada TGT memiliki nilai efisiensi sebesar 0,0241%, daya maksimal atau Pmax 0,259 Wm pangkat min 2, JSC 1204 Am pangkat min 2, VOC 0,4 volt, dan fill factor sebesar 0,42. Hal ini disebabkan ketika TiO2 berada di lapisan atas, maka fungsi sebagai kolektor muatan, dan ketika grafin berada pada lapisan kedua, maka fungsinya sebagai kolektor serta pembawa muatan menjadi lebih optimal. Hal ini dapat meningkatkan nilai efisiensi DSSC. Sekian dan terima kasih.